Nona muda Feng Lu. Mendengar kalimat penuh ejekan ini, raut wajah Feng Tong tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan cepat. Bagaimanapun, ini adalah rumah harta karun. Semua tamu yang datang ke sini adalah anak-anak dari suku ini. Namun, orang yang disebutkan oleh tetua keempat sebagai tamu terhormat. Meskipun identitas Feng Lu tidak rendah, jika dia berada di rumah harta karun, sementara itu, membiarkannya menghina tamu bangsawan. Begitu hal semacam ini sampai ke telinga penatua, itu akan berdampak besar pada Zhen Baolo. Manajer Feng Tong, Suster Junior Feng Lu sama sekali tidak menghinanya. Suster Junior hanya belak-belakan. Bukankah dia ingin datang ke tamu terhormat ini untuk peduli pada Suster Junior? Dan ketika Feng Tong berhenti berbicara, di belakang Feng Lu, pembangkit tenaga listrik klan Phoenix yang energi berdiri dan tertawa. Namun, dalam wacananya, ia juga penuh ejekan. Mendengar ini, kulit Feng Tong terlihat sedikit suram. Pembangkit tenaga Phoenix Clan ini memiliki status tinggi di Phoenix Clan. Di belakangnya, ada seorang penatua duduk, dan identitas Feng Lu bahkan lebih luar biasa. Tidak hanya dia jenius dari klan Phoenix, di belakangnya, dia juga memiliki iblis yang diharapkan menjadi pilar klan Phoenix. Kedua klan Phoenix Clan ini, salah satu dari mereka tidak mau menyinggung rumah harta karun. Feng Tong belum bicara, tapi sosok Qin Yichen sudah melangkah ke depan. Sepertinya tidak mendengar sarkasme Feng Lu. HMPH, ini sangat menarik. Melihat Qin Yichen takut berdebat dengan dirinya sendiri, Feng Lu mau tidak mau berkata sambil mencibir. Hehe, orang asing, modal apa yang bisa dia masukkan ke dalam rumah harta karun? Dia pasti terluka oleh kata-kata Suster Junior, jadi aku tidak berani terus memalukan di sini. Dan melihat dua sosok yang berjalan pergi, pembangkit tenaga Phoenix Clan juga dikatakan dengan mencibir. Di belakang mereka, pembangkit tenaga listrik klan Phoenix yang berkerumun di belakang Feng Lu juga tertawa terbahak-bahak, dan mereka juga penuh dengan penghinaan. Meskipun tetua keempat secara pribadi mengatakan bahwa orang asing ini adalah tamu bangsawan dari klan Phoenix, masalah tersebut belum diumumkan oleh rumah tetua, dan mereka secara alami tidak perlu memperlakukan orang ini dengan cara yang sama seperti tamu bangsawan. Tentu saja, tidak satupun dari pembangkit tenaga listrik klan Phoenix ini yang menyadarinya. Sekarang rumah tetua sedang mempersiapkan masalah danau suci. Mereka mungkin tidak membayangkan bahwa ketika mereka mendapatkan tamu bangsawan dengan token, akan ada anggota klan yang menantangnya. Mengapa Feng Lu ini sangat memusuhimu? Kapan orang ini memprovokasi Anda? Setelah berjalan menjauh, sudut matanya Yu Guang melirik ke belakang, menatap Feng Lu, yang bangga dengan kerumunan. Dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya dengan suara rendah. Mungkin karena aku membersihkan wajah Feng Lian di pub, Qin Yichen menggelengkan kepalanya, berkata dengan senyum pahit, tapi dia tidak menerima ejekannya untuk yang terakhir. Lagi pula, jika benar-benar tidak ada modal untuk membeli barang di sini, mungkin karena dikatakan sakit hati, Qin Yichen akan terlihat agak jelek, tetapi di belakangnya adalah kamar dagang Feile paling populer di 10.000 benua. Dalam hal sumber keuangan jika dia bahkan tidak mampu membelinya, maka di 10.000 benua etnis, saya khawatir hanya sedikit kekuatan yang memiliki modal untuk membeli barang-barang di dalamnya. Sepertinya dia sangat menarik bagi Feng Lian, kalau tidak dia tidak akan menargetkanmu seperti ini. Ada senyuman di sudut mulut King, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Meskipun dua orang sedikit tidak senang dengan ejekan Feng Lu, mereka tidak menganggap serius masalah ini selama percakapan. Dalam perjalanan ini, dua orang telah mencapai ujung area pengobatan spiritual. Di jalan ini, ada 1000 hal aneh dan 100 hal aneh di kebun obat di mana-mana. Tidak ada kekurangan hal-hal aneh, tetapi sama sekali tidak. Biarkan Qin Yichen terlalu mengasyikkan. Apa? Di ujung area pengobatan spiritual, ada taman obat yang sangat besar. Saat dia berjalan ke sini, langkah kaki Qin Yichen tidak bisa berhenti, matanya berkilat kaget. Apa itu? Melihat tindakan Qin Yichen, King Ye berhenti di kakinya. Tatapannya diproyeksikan ke kebun obat. Ketika dia melihat isi di dalamnya melalui lapisan formula, pupilnya tiba-tiba menyusut. Di bawah susunan cahaya, itu bukanlah obat spiritual yang langka. Objek yang ditempatkan terlihat sangat biasa. Dari kejauhan terlihat seperti kayu mati biasa. Namun, kayu mati ini menghadirkan semacam kirmizi. Di permukaannya, ada beberapa tetesan seperti bekas air mata. Tampaknya justru karena tanda air mata, inilah ada semacam gelombang gemetar Yichen yang menyebar melalui susunan cahaya. Kayu indus darah menangis. Melihat kayu mati ini, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, perlahan berbisik, dan di matanya muncul semburan ekspresi yang kuat. Kayu mati ini bukanlah benda fana, melainkan kayu sikamor yang dihuni oleh True Phoenix. Jejak, tanda air mata, di atas kemungkinan besar adalah esensi darah dari True Phoenix. Kayu mati ini tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Bahkan dengan isolasi formasi, tetesan esensi darah True Phoenix itu hampir menguap dan menghilang. Tetapi Qin Yichen masih merasa bahwa jika itu bisa diperoleh, mungkin pada saat kritis,
dia bisa mengambil langkah yang sangat penting dengan bantuan esensi darah True Phoenix. Teman kecil, kamu benar-benar memiliki penglihatan. Kamu bahkan tahu pohon sikamor yang menangis. Saat Qin Yichen berhenti untuk berhenti, suara tawa terdengar pelan. Hanya Feng Tong yang berjalan ke sisi ini. Dan di wajahnya, sepertinya ada sentuhan rasa bersalah. Mendengar suara ini, tatapan Qin Yichen sedikit menyapu ke belakang, dan menemukan bahwa Feng Tong sedang berjalan ke arahnya. Namun, pada saat berikutnya, alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit berkerut. Karena dengan tindakan Feng Tong, perhatian Feng Lu, yang awalnya berencana untuk pergi, telah diproyeksikan. Manajer Feng Tong, bagaimana cara menjual barang ini? Segera, Qin Yichen menunjuk ke susunan cahaya dan bertanya pada Feng Tong. Dia tidak ingin berkonflik dengan Feng Lu, jadi untuk saat ini, lebih baik memutuskan. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, mata Feng Tong memancarkan ekspresi yang tak terduga. Jelas, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir memiliki niat untuk membeli objek tersebut. Teman kecil, ini adalah harta dari toko kota dari rumah harta kita, harganya mungkin sedikit. Feng Tong tersenyum pahit, berkata, apakah manajer khawatir bahwa saya tidak mampu membelinya? Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, tersenyum ringan. HMPH, seolah-olah kamu benar-benar mampu membelinya. Feng Tong belum menjawab. Di belakang, sindiran penuh Feng Lu terdengar lagi. Mendengar suara ini, kulit Qin Yichen sedikit tenggelam, dan di dalam hatinya, rasa tidak suka akhirnya muncul.